Baik, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik di Indonesia pada masa Orde Baru. Ini merupakan salah satu daripada tugas mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Bapak Putu Wisnu Kurniawan, SPD MPD. Saya izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Rita Yuliani dengan NPM 18140025. Saya dari program studi pendidikan sejarah STKIP PGRI Bandar Lampung. Oke, saya mohon bantuannya untuk like dan juga subscribe. Untuk kali itu silakan tonton video saya selanjutnya. Baik, sebelumnya Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Selamat pagi. Karena sistem pembelajaran kita daring, jadi Ibu membuat video. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan yaitu tentang sistem dan struktur politik di Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kontrak daripada pembelajaran kita hari ini. Nah, kita pertemuan pada bab ini yaitu 4 kali pertemuan. Nanti pertemuan pertama Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pemaparan tentang materi sistem dan struktur politik di Indonesia. Kemudian untuk pertemuan kedua nanti akan adanya presentasi kelompok 1 dan 2, pertemuan ketiga kelompok 3 dan 4, dan terakhir itu akan adanya psikotes, tes, ujian secara tertulis, itu esai. Nanti Ibu akan buat soal sebanyak 10 butir. Nah, jadi untuk kelompok pertama yang akan bahas untuk pertemuan besok yaitu tentang masa transisi. Kemudian untuk kelompok 2 yang akan bahas tentang stabilisasi dan rehabilitasi politik dan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru. Dan kelompok ketiga yaitu tentang integrasi Timur Timur, dan yang terakhir itu dampak politik dan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, itu ya, sampai di sini paham. Nanti untuk ketua kelasnya itu untuk membagi nama-nama daripada kelompok tersebut ya. Nah, oke, langsung saja kita akan mulai. Ibu akan menjelaskan yaitu tentang sistem dan struktur politik di Indonesia pada masa Orde Baru. Yang pertama itu adanya masa transisi. Ketika lahirnya Orde Baru ini tidak akan pernah terlepas daripada pasca G30 SPKI. Dan ternyata pemerintahan itu belum secara tuntas pemberantasan daripada G30 SPKI, sehingga yang menimbulkan para kemarahan masyarakat di Indonesia. Sehingga masyarakat di Indonesia pada tanggal 25 November telah 25 Oktober 1965 pemerintah para pemuda-pemudi Indonesia itu telah mendirikanlah sebuah gerakan, yaitu yang disebut dengan gerakan KMI. Nah, gerakan tersebut yang beranggotakan dari organisasi PMII, HMI, GMNI, dan PMKRI. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menuntut keadilan yang seadil-adilnya terhadap gerakan 30 SPK tersebut. Nah, itu ya tentang masa transisi. Nah, selanjutnya yaitu akan adanya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Jadi untuk mengatasi krisis politik di Indonesia pada tanggal 11 Maret 1966, para pemerintah di Indonesia ini telah melakukan sidang kabinet, akan tetapi sidang tersebut telah diboikot oleh para demonstran dengan cara melakukan pengempesan ban-ban terhadap mobil yang telah menuju ke istana. Nah, kemudian pada tanggal 02 Oktober 1965, setelah meletusnya G30 SPK tersebut, para pemuda-pemudi di Indonesia ini telah melakukan aksi-aksinya, yaitu untuk menuntut perbuatan daripada G30 SPK tersebut yang seadil-adilnya dengan cara para pemuda-pemudi di Indonesia, para pemerintah, kemudian para buruh di Indonesia, para wanita di Indonesia, seluruh Indonesia di beliau ini telah mendirikan sebuah gerakan tersebut disebut dengan gerakan KMII, ada juga perkumpulan KAWI, ada juga organisasi KASI dan lain-lain. Kemudian mereka ini telah membentuk suatu tujuan dengan melakukan yaitu adanya gelombang Front Pancasila. Kemudian ketika dia menyatukan pemikirannya dengan polanya sendiri dengan tujuan untuk menuntut keadilan seadil-adilnya terhadap daripada perilaku G30 SPKI tersebut, para pemuda-pemudi di Indonesia, khususnya para mahasiswa, terus para buruh di Indonesia dan lain-lain ini telah melakukan demonstran. Nah, demonstran tersebut untuk apa sih? Yaitu untuk melakukan pemberontakan sehingga keadilan di Indonesia ini secara menyeluruh dapat terlaksana gitu. Nah, apa sih isi daripada Super Semar tersebut? Jadi, isi dari Super Semar tersebut adalah pemberian mandat terhadap Jenderal Soeharto sebagai
TNI Angkatan Darat untuk memulihkan keadaan di Indonesia yang sedang menurun gitu. Karena sebelumnya Presiden Soeharto dan Insinyur Soekarno ini telah melakukan suatu perbedaan pendapat. Adapun perbedaan pendapat tersebut antara lain yang pertama, Insinyur Soekarno tidak bisa untuk membubarkan daripada PKI karena ini merupakan salah satu doktrin daripada Nasakom yang telah dicangkan di seluruh dunia. Sedangkan Jenderal Soeharto ini berbeda, dia sebaliknya, dia ingin menghapuskan daripada PKI sehingga tidak akan adanya lagi aksi-aksi dan demonstran yang ada di Indonesia untuk menuntut keadilan, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adanya aksi Tritura, Tri Tuntutan Hati Nurani Rakyat. Nah, jadi ketika naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan ini menjadi titik awal daripada ke kursi kepresidenan Insinyur Soekarno. Nah, kemudian peristiwa tersebut yang telah menimbulkan kemarahan rakyat akibat G30 SPKI tersebut yang semakin memuncak. Nah, sehingga para di Indonesia, pemuda-pemudi di Indonesia ini telah melakukan aksi-aksinya. Adapun isi daripada Tritura, yang pertama yaitu adalah pembubaran daripada PKI, yang kedua adalah penghapusan unsur kabinet yang masih ada unsur-unsurnya dengan PKI, dan yang terakhir adalah penurunan harga. Seperti itu ya, anak-anak ya, tentang aksi Tritura. Nah, selanjutnya yaitu adanya dualisme kepemimpinan. Jadi pada tahun 1966 terlihat gejolak terlihat adanya gejolaknya penurunan pemerintah, krisis pemerintahan. Nah, yang di situ kalau dualisme kepemimpinan di sini terlihat bahwa Insinyur Soekarno ini masih menjabat sebagai presiden. Akan tetapi pamornya itu telah menurun dan Jenderal Soeharto ini namanya itu sangat populer di kalangan masyarakat. Apalagi setelah mendapatkan mandat dari Presiden Soekarno, dan juga ketika telah melakukan suatu kebebasan dan juga pembubaran daripada PKI. Nah, ini yang membuat Jenderal Soeharto itu naik namanya ataupun populer namanya di kalangan masyarakat, sehingga Jenderal Soeharto ini diangkatlah menjadi presiden pada tanggal 12 Maret 1967. Kemudian karena dia ini berkatnya adalah telah membubarkan PKI, dan ketika Jenderal Soeharto membubarkan PKI ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan juga pemuda-pemudi di Indonesia. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu dari program Tritura ini sudah terlaksana, yaitu pertama pembubaran daripada PKI. Itu ya anak-anak ya. Selanjutnya yaitu adanya stabilisasi dan rehabilitasi politik di Indonesia. Jadi ketika terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan sidang istimewa MPRS pada tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan bahwa Jenderal Soeharto diangkatlah sebagai presiden, dan pada tanggal 27 Maret 1968 namanya pun kekuasaannya pun semakin meningkat. Nah, ketika pemerintahan Orde Baru telah mendapatkan kekuasaan sepenuhnya, maka pemerintahan Orde Baru telah melaksanakan melaksanakan kebijakan-kebijakan politiknya. Dan pada saat itu juga pemerintahan Orde Baru ini telah memandang bahwa pemerintahan pada masa Orde Lama ini banyaknya telah melakukan penyimpangan, seperti pelaksanaan politik luar negeri secara demokrasi terpimpin ini lebih condong ke barat ataupun komunis. Dan juga pada tanggal 1 Juni 1965 Indonesia telah keluar dari forum PBB, dan wujud daripada Orde Baru ini Indonesia telah masuk lagi ke jalur PBB, ke anggota PBB. Dan juga untuk memperkuat hubungan kerjasama regional, Indonesia telah bergabung dengan anggota ASEAN gitu. Nah, selanjutnya adanya kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru. Jadi dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional, para pemerintahan Orde Baru ini telah menetapkan GBHN. GBHN adalah pola umum pembangunan nasional. Nah, dalam pembangunan tersebut adanya triga atau triologi pembangunan. Adapun daripada triologi pembangunan, yang pertama itu adanya pemerataan pembangunan, yang kedua adalah pertumbuhan perekonomian secara cepat, dan yang terakhir adalah stabilisasi nasional. Nah, itu ya tentang kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru. Nah, untuk pemerataan pembangunan, maka dari itu pemerintahan Orde Baru itu telah menetapkan 4
4. Yang pertama adalah melalui pendidikan, yang kedua adalah pertanian, dan yang ketiga ini adanya menjaga kesehatan, dan yang terakhir yaitu tentang melakukan KB ataupun keluarga berencana, atau dengan secara KB itu kayak pengurangan anak ya, seperti itu anak-anak ya. Itu tentang pemerataan daripada pembangunan, sehingga pembangunan nasional di Indonesia pun terwujud. Nah, kemudian yaitu tentang integrasi Timor Timur. Jadi, integrasi daripada Timor Timur dalam wilayah Indonesia ini tidak akan pernah terlepas dari situasi politik internasional saat itu. Nah, adapun terjadinya yaitu karena adanya perang dingin. Nah, perang dingin di mana konstelasi geopolitik blok barat itu mana aja sih? Amerika Serikat, dan kemudian ada juga yang namanya partai di sana, yaitu ada Fretilin Front Revolusioner Kemerdekaan Timor Timur, yaitu dari yang radikal, komunis, serta ingin segera merdeka secara bertahap. Nah itu ya. Dan selanjutnya yaitu tentang kebijakan politik dampak politik dan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru. Jadi dampak kebijakan politiknya pada saat itu pemerintah di Indonesia itu cenderung bersifat otoriter. Nah, presiden mempunyai kekuasaan yang penuh pada saat itu ya, seperti itu. Dan dalam mengatur itu jalan itu sangatlah besar dalam penguasaannya. Nah, adapun dampak negatifnya yaitu pertumbuhan ekonomi ini tidak dibarengi dengan keterbentuknya akses distribusi yang merata terhadap sumber ekonomi, sehingga banyak para masyarakat pada saat itu kesenjangan sosial. Nah itu tadi tentang paparan dari Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Mungkin anak-anak kalau ingin ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.